teori zona-zona itu kan kayaknya sih udah di level mulai adjust dan pembelajaran sih saat ini sih udah mulai kayak mikir wah ini nih kayaknya since pikir akan jadi permanen jadi kita mesti ngapain gitu kan jadi mencoba untuk membuat plan yang apa sih harusnya yang kita lakukan pada saat ini gitu. Gitu Dok, kira-kira sih my experience. Nah sampai sekarang ya kadang-kadang suka makanya nggak mau terlalu banyak nonton berita, suka up and down, jadi kayak ya kalau kita lagi bagus kita bisa nanggepin itu, kalau nggak kan ini. Dan aku yakin banget teman-teman di luar sana juga banyak yang kayak begini gitu loh, banyak yang berusaha positif tapi tiba-tiba mungkin down juga sendiri gitu. Tapi kalau aku so far sih sudah mulai memplanning, ini kita nggak tahu sampai kapan, jadi memang harus switch mind, ini kehidupan baru nih yang harus kita jalanin gitu. So what is it we do now, how to target ourselves, how to make plan, kita hidup dengan saat yang sekarang ini tuh gimana caranya gitu. Iya, benar sih. Kalau dirimu gimana nih dari expertise-nya? Kamu kenalan dulu dong, bentar aku ada ketinggalan. Sok. Oke, kamu kenalan dulu dong Dok. Oke. Ahlinya apa? Saya itu Yofi, profesi dokter, kadang tempat curcol gitu ya. Lebih seringnya jadi tempat curcol. Ya, anyway, aku sehari-harinya sebetulnya lebih dokter. Kenapa jadi pintu, Sin? Makanya ini gimana ya balikinnya ya? Waduh, ini ada yang nanya, mau tanya kapan ya corona berakhir? Waduh, nggak tahu ya. Karena kalau lihat kapan corona berakhir itu belum ada siapapun yang tahu. Mungkin akan mereda kasusnya ketika vaksin ditemukan. Karena yang lucunya virus ini kan bermutasi terus. Jadi kapannya dari grupan kita juga masih belum tahu kapan gitu. Jadi mungkin akan mereda ketika vaksin sudah ditemukan. Nah, meanwhile sebetulnya kita sesuai dengan ekspertise aku memang lebih menekankan ke arah lifestyle gitu, karena basic aku adalah nutrisi dan anti aging. Jadi gimana caranya badan itu bisa terus mengikuti perubahan zaman untuk survive atau bahkan mungkin berevolve gitu kan. Karena gimana pun kita tuh selalu ada seleksi alam di mana yang kuat yang akan survive gitu. Nah, apalagi yang mau tahu? Mungkin perkenalannya segitu aja cukup kali ya. Ya, nah oke, itu udah pengenalan ya. Nanti kita lanjutin deh apa ininya yang bisa dieksplor sama dokter. Cuman balik lagi ke topik kita udah mulai kali ya. Nggak apa ya, jalan aja deh ya. Boleh lah, mulai aja. Nanti kan ini ada rekamannya juga ya. Iya, oke. Jadi kan judul kita adalah Boost Our Immune System by Healthy Mind. Nah, mungkin harus samain persepsi dulu nih. Apa sih healthy mind itu sendiri gitu? Jadi kalau menurut aku pribadi healthy mind itu dimana kita masih bisa memanage pikiran kita tanpa menimbulkan reaksi badan yang natural. Jadi misalnya tiba-tiba badan tidak bisa dikendalikan, entah dia bentuknya sakit lah, entah dia bentuknya nafas cepat, keringat dingin, pokoknya reaksi-reaksi yang tidak bisa terkontrol. Gitu. Jadi kita pasti selalu punya emosi naik turun, tapi ketika emosi itu sudah mengganggu pola hidup kita sehari-hari, nah ini yang sudah tidak healthy. Gitu. Reaksi kita yang mengganggu pola hidup itu yang menjadi tidak healthy. Oke, berarti contohnya misalnya kayak mungkin nggak nafsu makan, susah tidur itu ya? Contoh-contohnya. Atau kalau pernah ada yang ngalamin serangan cemas atau seperti depresi nggak mau ngapa-ngapain, nah jadi intinya sudah mengganggu kehidupan normal kita. Oke. Sekarang nih berarti daily rutin yang harus kita jalanin untuk mencapai si healthy mind itu sendiri gimana bagusnya Dok? Aku balik ke pengertian dasar dulu ya, kenapa healthy mind itu menjadi penting. Jadi gini, kita itu kan sebetulnya selama hidup memang juga selalu menghadapi serangan-serangan dari luar ya.
umumnya misalnya berupa bakteri, virus, itu kita hadapi sehari-hari. Nah, di luar itu kita juga menghadapi toksin, terus menghadapi pola pikir yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang merangsang pikiran. Itu sebetulnya suatu beban-beban kehidupan yang kita sebut semuanya adalah stres. Oke. Nah, si stres ini akan membuat badan bereaksi menanggapi stres itu, ya. Jadi stres itu adalah suatu kondisi di mana tidak nyaman sehingga badan dipaksa untuk beradaptasi atau melawan sehingga kita tetap survive atau tetap hidup ibaratnya. Nah, yang jadi masalah di sini adalah dalam kasus pandemi seperti ini di mana kita kan nggak tahu ya dengan mikrovirus ini dia ada apa enggak. Kalau misalnya kita ngadapin macan udah tahu lah macannya di situ gitu kan. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu, jadi kita kan ada dalam masa ketidakpastian, jadi kita secara tidak langsung kita takut setiap saat. Bisa begitu keadaannya. Nah, hal ini yang bisa menimbulkan reaksi fight or flight yang terus menerus. Jadi fight or flight itu kayak reaksi dalam badan untuk pokoknya gue harus hidup nih, gue harus hidup. Nah, kalau reaksi ini nyala terus, badan itu lebih fokus ke masalah, gue stres nih, gue punya masalah yang hanya tadinya dalam pikiran aja. Jadi ibaratnya source kita habis untuk menghadapi si fight or flight ini yang dari pikiran, ya. Nah, gilirannya nanti kita benar-benar berhadapan dengan virus, ibaratnya ini udah lemah dayanya, udah habis duluan source-nya gitu. Di sini kebayang ya, udah keserap semua ya. Karena badan nggak bisa memisahkan, nggak bisa membedakan. Jadi begitu pikiran bilang, "Wih, gue stres nih," misalnya kita tahu, misalnya gini, kita nonton berita nih 12 jam gitu ya tentang corona gitu kan, itu kan berefek tuh ke kita, stresnya akan nyala. Nah, badan itu akan bereaksi seperti benar-benar kita menghadapi sesuatu kejadian yang real di luar sana. Jadi dihabiskan dayanya ke situ. Nanti gilirannya benar-benar kita keluar kena virus, meskipun hanya virus flu batuk, daya tahan kita turun. Gitu. Itu di sini pentingnya kenapa? Itu dia tuh, kadang-kadang kita udah di rumah nih, kita udah jaga semuanya, tapi terus ada batuk, ada pusing, ada nggak enak badan, itu kayak udah, aduh ini apa ya gitu ya, apakah ini cuma reaksi biasa kayak kita pilek biasa atau itu kan jadi kayak ini kan langsung drop gitu kan. Nah, jadi memang gini, stres ini bisa benar-benar menurunkan imun sehingga benar-benar kita gampang kena penyakit, atau hanya gejala psikosomatis aja yang sepertinya berasa seperti itu gitu loh. Jadi dua hal ini juga harus hati-hati. Makanya kita perlu banget memaintain kesehatan mental. Nah, caranya banyak nih yang aku bisa sharing gitu. Oke, gimana tuh dok? Barusan tadi ada yang nanya tuh, bagaimana kita udah tahu kalau kita udah healthy mind? Barusan ada yang nanya. Kalau healthy mind sebetulnya dilihat aja dari sehari-hari kita. Kalau di IG aku ada tuh yang grafiknya itu, kalau di zonanya masih zona yang di tengah dengan reaksinya kita cemas terus, kepikiran terus, seperti panik, overthinking, itu udah nggak healthy sebetulnya. Tapi kalau kita masih kita aware nih, gitu kan? Kita aware bahwa di luar sana ada begini, and then kita harus gimana, preparingnya seperti apa, itu udah masuk kategori healthy. Nah, kategori yang berikutnya adalah ketika kita berkembang nih, dengan keadaan virus ini kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa berkembang atau menghasilkan sesuatu, gitu. Targetnya memang ke titik yang paling jauh ini. Oke nih dok, ada yang nanya kesehatan mental bagaimana caranya, Mbak Taya? Jadi gini, kalau saya nomor satu, kita mengumpulkan berita untuk awareness kan. Jadi kita memantau nih, misalnya Jakarta seperti apa sekarang, kondisinya seperti apa. Tapi di lain pihak kita mengumpulkan juga positif beritanya. Jadi tetap bisa ada yang sembuh, terus sembuhnya seperti apa, gaya hidup seperti apa, itu dikumpulkan. Jadi otak itu harus diisi dengan informasi yang seimbang. Satu yang memang ibaratnya membuat kita aware apa yang kita sedang hadapi. Yang kedua adalah positive thinkingnya seperti apa, gitu. Jadi ini biasanya aku buat tulisan, aku baca baik-baik sehingga kalau misalnya nanti ada serangan panik, gitu, meskipun baru ringan tentang ketika kita membaca corona begini apa segala macam, kita punya base ilmu, gitu kan, atau pengetahuan yang ibaratnya bisa menenangkan kita. Nah, kalau kita nggak punya ini, kita akan kebawa ke sini dan akan panik terus, gitu. Ini juga termasuk masalah agama ya, masalah spiritual, masalah agama, kepercayaan di sini juga ini cukup membantu. Nah,
Itu satu cara. Oke. Cara kedua, biasanya kita juga harus aware dengan diri kita. Aku biasanya gini, kalau misalnya udah mulai ngedengerin berita atau ngobrol sama orang, terus kita merasa udah mulai nggak nyaman nih, udah mulai ngerasa pusing misalnya, atau dada sesak misalnya, atau nafas berat misalnya, atau mual atau apa, mendingan cepet diudahin. Cepet diudahin, aku diudahin omongannya, masukan infonya, diudah dulu, ditaruh dulu, kita bergerak dulu, bangun, pindah tempat. Jadi semua sensorik yang tadinya terfokus, terpusat kepada si berita itu, kita alihkan ke hal yang lain. Jadi bangun gerak ngobrol sama orang lain yang gak ada hubungan dengan berita itu. Jadi si kuncian dari berita itu kita lepas. Badannya harus digerakkan. Ya kadang-kadang begitu melihat WhatsApp group gitu ya langsung kayak, aduh hari ini ada gitu ya. Jadi maksudnya kita coba alihin dulu ya. Putus terus ngelihat tadi berita positif tadi, sehingga otak kita tetap dipenuhi sama berita positif. Oke. Ini harus kita yang bergerak sendiri. Kalau kita didiemin, kita akan terus aja tenggelam ke dalam situ, kan bahaya juga ya. Nah, terus udah gitu, salah satu yang aku lagi bikin videonya ya, tenang, dari tadi banyak editnya nggak beres-beres. Oke, aku lagi bikin video tentang teknik pernafasan. Jadi gini, yang namanya stres, apapun itu, dia itu akan memenuhi dasar batang otak kita di sini. Infonya dimasukkan juga ke dalam badan. Jadi badan kita tuh bisa bereaksi berdasarkan stres yang dari kepala. Nah, salah satunya adalah nafas kita menjadi cepat, karena ketika kita stres turun ke paru-paru, si stresnya itu, si diafragmanya tuh jadi sempit. Jadi sempit sehingga oksigen nggak bisa masuk banyak. Ketika oksigen nggak bisa masuk banyak, kita kan akan pusing. Oksigen ke otak akan berkurang. Jadi daya pikir waras kita menurun gitu loh. Jadi kita tambah stres lagi, pikiran tambah menggila gitu. Nah, ini sebetulnya tekniknya gampang. Nanti aku share ya di video aku kalau sudah selesai editnya. Nah, itu sebetulnya hanya menarik nafas dalam. Rasain aja paling nyaman tuh, kita kan kadang-kadang nafas nggak inget ya, hanya nafas aja. Nah, sekarang rasain nafas sedalam-dalamnya, hitungannya berapa sih yang kita paling nyaman. Coba dirimu coba berapa hitungan gitu. Biasa untuk general semuanya tuh yang menurutku orang semua bisa, aku pakai juga di kelas itu 4 tarikan. Oke. Nah, kalau 4, jadi teknik pertama biasanya 1:1 dulu. 4 tarik nafas, tahan 2 detik, terus buang lagi 4. Nah, biasa tarik dari hidung, buang dari mulut, gitu kan. Tapi kuncinya adalah pastikan si dada sama si perut kita mengembang. Dada dan perut. Jadi waktu tarik nafas ya. Waktu tarik nafas sampai mengembangnya, tahan 2 detik, buang pelan dari mulut. Nah, itu biasanya 3 kali. Coba 1:1 dulu, kemudian diteruskan dengan 1:2. Jadi nariknya 4 hitungan, dibuangnya 8 hitungan. Gitu. Yang penting adalah dada sama si perutnya berkembang. Jadi kita kayak merilis stres yang ada tertekan di dada sama di perut kita ini. Gitu. Nah, yang teknik berikutnya itu adalah tapping. Pernah dengar tapping? Ya. Atau mungkin dijelasin juga dok, takutnya kan banyak yang enggak. Oke. Jadi sebetulnya teknik menepuk ya, men-tapping daerah-daerah titik tertentu kita untuk mengirimkan sinyal rilis atau sinyal low stress ke badan kita. Jadi kayak ibaratnya memecah fokus kita terhadap suatu stres gitu. Jadi kita biasanya di combine-nya gitu ya. Jadi combine-nya adalah titik akupuntur, bisa di googling yang namanya EFT, nanti aku bikin juga videonya. Tapi dia tuh di daerah sini. Daerah sini. Ya, terus daerah sini. Aku sih suka nambahin di sini, terus di sini, terus di bawah ketiak sini 2. Di dada juga boleh, terus di daerah tangan. Ada titik-titiknya, jadi semua tangan boleh ditepuk-tepuk, terus biasanya tepukin aja semua yang nggak enak. Gitu. Jadi itu tujuannya untuk melepas si stres. Jadi kalau ini kan gampang banget ya, ketika nggak enak ya udah tepuk-tepuk aja deh atau segala macam. Nah, lumayan banget itu ngebantu. Gitu. Kalau teknik lain itu
banyak sih ada gerakan-gerakan tertentu di mana si stres itu bisa nempel di bagian-bagian badan lebih apa namanya lebih dalam gitu. Nanti tekniknya ada ya, kita cerita mungkin untuk yang berikutnya aja. Seperti itu di adalah nih sambil jalan tadi ada pertanyaan juga nih, kalau di rumah itu kita sendiri udah aware dengan positif, tapi di rumah itu kan kita banyak anggota keluarga, ada yang harus support yang lain, anxiety-nya anak-anak yang lagi teenager, suami, termasuk orang-orang belakang gitu ya, kru-kru di rumah gitu kan, mereka kan levelnya juga beda-beda. Nah itu gimana tuh menyatukannya tuh? Satu rumah kebetulan kan satu panik, satu gini. Kebetulan mungkin kalau kita yang waras sendirian gitu ya, kita harus percaya ada yang namanya brain mirroring atau sugesti lah. Jadi kitanya yang harus terus membesarkan si sugesti itu bahwa nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Aku nggak bilang ini nggak masalah ya, ini masalah gitu kan. Cuman nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kitanya yang membesarkan diri kita cari supporting group juga. Kalau misalnya di rumah tidak ada yang bisa mensupport kita, berarti kita mencari support luar kan, kayak aku sama dirimu misalnya gitu kan, atau pasien atau sama aku atau aku sama yang lain. Jadi kita kalau aku bilangnya gini, berhenti berekspektasi dari orang lain. Kita kenali siapa-siapa yang bisa mensupport kita. Kita ibaratnya berkumpullah di situ untuk mendapatkan saling support. Nah, orang-orang yang kebetulan membutuhkan support kita, jadi bisa kita bantu juga. Jadi jangan sama-sama semua bareng ngedrop gitu loh. Tapi kita juga harus ibaratnya harus sadar diri kapan ketika kita merasa kita down juga gitu. Kita butuh break, butuh istirahat, ya nggak apa-apa. Gitu. Berkumpul dengan orang-orang yang berkumpul dalam online ya, kalau sekarang mau nggak mau ya, dengan orang-orang yang bisa memberi support gitu. Jadi ibaratnya ngecas lah kalau aku bilang gitu. Di sini kita memberi, di sana kita ngecas gitu. Oke. Jadi kitanya sendiri bekalin diri, terus kita spread itu ke orang-orang sekitar kita gitu ya. Mau nggak mau begitu. Ya harusnya gitu. Jadi ya kita saling berbagi deh, apapun yang bisa kita bagi gitu kan. Tapi jangan ngorbanin diri, tolong jangan ngorbanin diri. Jangan korban diri, betul. Nah, ada juga yang menghadapi situasi kayak gini dengan meditasi nih dok. Gimana tuh? Apakah itu ada korelasinya atau tidak? Oh ada. Jadi gini, ketika kita stres atau overthinking, gelombang otak kita akan di beta atau malah di gamma. Jadi dia kencang banget tuh ya gelombangnya. Sedangkan meditasi kan justru kita mau menurunkan ke level alpha atau theta atau delta gitu kan. Jadi meditasi ini sangat bisa membantu. Nah, untuk orang-orang yang tadinya tidak terbiasa meditasi, mau nggak mau kita meditasi jalan aja dulu. Jadi meditasi jalan itu istilahnya siapa ya, Ajahn Brahm atau siapa aku lupa. Jadi dia itu fokus saja ke satu hal, termasuk nafas. Nafas itu juga meditasi. Jadi ketika kita tadi latihan pernafasan, kita kan ngitung nafas kita tuh, buka nggak apa, itu sebetulnya meditasi. Jadi kita melepaskan overthinking kita terhadap sesuatu, beralih ke arah nafas ini. Jadi gelombang otaknya Tadi sambil jalan, maksudnya meditasi jalan tuh sambil jalan? Bukan, maksudnya sambil jalan tuh berarti sambil bergerak. Maksudnya bukan bergerak, jadi bukan meditasi yang diam gitu, bukan gitu, tapi meditasi yang kita hanya nggak semua orang bisa gitu. Jadi udah aja coba ke satu fokus, misalnya kalau bisa semenit ya syukur, 2 menit ya syukur, even misalnya ngeplank gitu ya, itu juga meditasi menurut aku. Ketika fokus gitu kan, ngeplank gitu, itu juga meditasi. Jadi yang namanya meditasi itu tidak hanya melulu dengan kita duduk diam, tapi apapun yang kita lakukan dengan fokus, mengalihkan perhatian, start with small thing, itu udah meditasi ya. Betul. Gitu. Nah, ini ada Sok apa dulu? Sok duluan. Sok atau terus mungkin apa tadi? Mungkin yang bisa aku tambahkan adalah tentang gini. Otak itu kerjanya dipengaruhi oleh sehat atau tidaknya badan kita. Otak jadi misalnya gini, jadi di luar dari masalah si pandemi ini, kerja otak itu juga dipengaruhi oleh badan kita sehat apa enggak. Misalnya pernah dengar istilah peradangan atau inflamasi? Yes.
Nah, jadi ketika tubuh kita mengeluarkan radang karena luka, karena panas, karena pola makan, karena olahraga, apa segala macam gitu ya. Nah, kalau kita over inflamasi, terutama di daerah otak, aku nggak bicara radang otak ya, tapi ini misalnya inflamasinya sedikit naik gitu oleh makanan-makanan atau pola hidup kita, itu kerja otak pun akan bisa jadi masalah. Gitu. Jadi pola hidup, pola makan juga perlu diperhatikan. Jadi misalnya gini, banyak kan yang aku dengar termasuk aku sendiri juga ya, kadang-kadang gitu ketika aduh di rumah bosan ngapain aja ngemil, akhirnya bikin kopi lah, bikin minuman manis lah, bikin roti lah, bikin apa yang semuanya basically ada tepung dan gula. Nah, sebenarnya ini kan comfort food gitu ya, tapi bahaya lain di balik itu kalau over adalah inflamasinya naik. Jadi malah tambah overthinking. Belum kita bicara tentang hiperglikemik. Kalau misalnya kita makan sesuatu yang gulanya tinggi, terus gula darahnya naik. Nah, hiperglikemik kalau misalnya kita sehat, dia cenderung akan cepat turun nanti gitu. Karena badan kita akan mengeluarkan insulin, memasukkan si gula itu ke dalam badan kita. Nah, reaksi si hipoglikemik itu ketika gula darah turun itu mirip-mirip kayak rasa cemas, kayak rasa nggak nyaman gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai kita ibaratnya kita nggak ada pikiran tapi kita melarikan diri ke makanan yang ternyata ujung-ujungnya bikin stres juga gitu. Nah, itu secara general semua makanan tuh apa aja, Dok? Atau memang beda-beda untuk setiap orang? Yang general dulu kalau yang general yang general ada. Kalau yang general itu semua makanan yang mengandung gula tinggi. Mau gulanya apapun ya, mau gula merah, mau madu, pokoknya yang ceritanya gulanya sehat, kalau kadar gulanya tinggi tetap aja bisa menyebabkan reaksi si hiper dan hipoglikemik dan radang tadi. Terus yang kedua, semua barang atau semua makanan yang ada artifisialnya, ada pengawetnya. Jadi memang kalau mau lebih sehat cari yang organik. Ini kan pilihan ya. Ya, carilah organik. Semua makanan atau minuman yang terlalu bersifat asam. For the record, semua protein dan karbo itu cenderung asam. Buah dan sayur cenderung basa. Gitu. Jadi harus seimbang nih kadar asam basa dalam tubuhnya sendiri. Badan yang dalam keadaan asam juga agak mudah untuk dihinggapi penyakit gitu. Jadi semua makan ya ini jadi akhirnya ironis ya, kadang-kadang kan ketika orang lockdown atau karantina mereka menunggunya kan makanannya yang siap saji, yang apa itu sebetulnya tambah nggak bagus buat badan. Jadi selama kita masih bisa belanja makanan sehat, mendingan makanan sehat yang dibikin saat itu juga lah. Kalau nggak bisa organik, at least dibikin saat itu. Jangan diangetin lagi, jangan dipanasin lagi. Oh jadi ya yang bingung juga ya, maksudnya kan kita nyetok ada yang di stok lah misalnya 2-3 hari kan nggak selalu tiap hari bisa belanja gitu kan ya. Iya. Ya ini mencari ya kalau masih bagus masih seger di dalam kulkas nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah diolah jangan diangetin lagi gitu misalnya. Oh, oke. Jadi sekali makan dong ya? Ya sebaiknya begitu. Oh oke. Nah tapi kadang-kadang ya dok ya, ini untuk orang nih biasanya kan aduh gue stres mencari comfort food tadi kan, merasa dirinya itu dengan ini sebenarnya stresnya rilis gitu hilang, tapi ternyata salah ya, itu justru bisa menaikkan anxiety segala macam ya. Gini sih kalau kata aku kan orang tidak ada yang siap dengan kondisi begini, jadi mereka kan cari shortcut nih, shortcutnya apa sih ya ke makanan gitu kan. Nah untuk beberapa orang yang sudah mulai terbiasa gitu ya, mulai lockdown nih, aku sih mengencourage untuk coba mulai cari hobi yang lain deh, mana sih yang bisa kira-kira mulai membuat lebih happy gitu. Biasanya udah mulai nemuin tuh hal-hal yang tadinya tidak kepikiran atau tidak ada waktu dikerjakan karena selama ini sibuk dengan kerjaannya gitu ya. Nah sekarang mulai bisa dilakukan. Yang bahaya kalau hobinya shopping dong. Nggak apa-apa, online aja. Menambah taraf hidup ojek ojol segala macam. Kalau nggak beli sesuatu untuk dijual lagi. Iya bener itu. Nah terus ini ada istilah yang memang full moon nih, full moon. Apalagi kemarin kita baru sebutkan kan. Nah itu ada hubungannya nggak sih dok? Terus bagaimana orang bisa ngerasa ini karena full moon nih atau sugesti atau apa sih sebenarnya hubungannya dengan full moon ini dengan badan kita tuh korelasinya tuh apa sih?
Gini, ini sebetulnya aku belum pernah baca di ilmu kedokteran memang, tapi waktu aku belajar anti aging atau functional medicine, salah satu guru aku dari Australia itu memang mengaitkan antara full moon. Jadi full moon dengan tarikan bumi sebetulnya. Jadi kan memang kalau full moon si ombak misalnya lebih tinggi tuh, jadi ada gaya tarik yang lebih kencang. Nah, Oke. menurut si guru aku belum nemu penelitiannya ya, tapi menurut guru aku waktu itu si full moon itu membuat si racun yang seperti mineral di dalam badan kita tuh menjadi keluar ke aliran darah. Itu tujuannya seperti untuk dibuang kayak di detox gitu. Makanya kalau perempuan sejatinya sebetulnya mens itu harusnya deket-deket full moon, makanya disebut datang bulan katanya gitu. Oke. Jadi waktu untuk membuang toksin itu dari darah itu adalah waktu si full moon ini. Tapi ini baru teori omongan ya, aku belum nemu literatur yang saintifiknya. Nah, teorinya adalah ketika si racun itu keluar, kan itu kayak detox tuh, rasanya tuh kayak apa sih namanya ya, kayak orang lagi di detox tuh kan nggak enak banget gitu. Jadi makanya suka muncul gejala-gejala yang membuat orang ya pusing lah, yang mulai enak badan lah, atau yang marah-marah lah, atau apa katanya begitu. Nah, ngitung full moon itu kapan? Gimana tuh, Dok? Maksudnya? Sama ngitung misalnya waktu full moon itu beneran iya dengan kita sama atau enggak, kan kalau menstruasi kan beda-beda orang kan? Nah, itu makanya seharusnya sama tuh full moon katanya gitu. Tapi pada Cuma kan enggak ya? mungkin karena perubahan hormon, karena perubahan gaya hidup, karena stres, akhirnya kan mensnya jadi berbeda-beda tuh. Ada orang kan yang beberapa hari, ada yang 25, ada yang 30. Nah, itu kan sebetulnya pengaruh dari si badannya itu sendiri. Oh, oke. Oke, terus apa lagi ya, Dok ya, kira-kira ya? Kalau aku sih gini sih, mengencourage orang untuk urusan stres ya. Orang itu kan kadang-kadang banyak yang menjadikan alasan lockdown ini, bukan lockdown ya, sorry, apa sih namanya sekarang, PSBB, bukan PSBB ya. Ini PSBB cuma ketahuan umur. Ketahuan umur ya. PSBB ini menjadi satu alasan kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini yang sebetulnya menimbulkan stres. Padahal ibaratnya memang ya kita mungkin sama alam, sama Tuhan sedang ibaratnya memang ditarik untuk menghadapi suatu dunia baru. Jadi mulailah untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Kita nggak pernah tahu ini beresnya kapan, terang. Karena setelah masa pandemi ini sebenarnya kita akan menghadapi juga masalah ekonomi kan, masalah fluktuatif ekonomi ini. Jadi mulailah berubah mengikuti kondisi sekarang ini dan berkembang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Caranya adalah dengan meninggalkan semua kehidupan yang lama. Jadi poin sudut pandang kita tentang kehidupan lama dan segala macam itu sudah mulai harus disimpan. Ibaratnya gini deh, kita udah lulus SMA, masuk kuliah gitu sekarang nih, kan beda banget tuh kehidupannya, atau kuliah dengan kerja. Nggak bisa mental kita waktu SMA dibawa ke kuliah, atau kuliah dibawa ke kerja. Nah, ini pun sama menurut aku, mental kehidupan kita yang kemarin sebelum pandemi ini nggak bisa dibawa ke sekarang. Sekarang ini kita mesti benar-benar ber-evolve. Siapa yang bisa evolve, dia yang akan survive gitu. Kalau menurut aku sih gitu, nggak usah nyalahin siapa-siapa menurut aku ya nyalahin pemerintah lah, nyalahin inilah, nyalahin tambah stres gitu. Mendingan kita bergabung misalnya dengan kelompok yang terdekat. Kalau aku misalnya dengan tetangga lah, dengan siapa, apa yang bisa kita buat di sini, atau sesama profesi gitu, apa yang bisa kita create di sini. Kalau kata aku gitu, karena kalau kita berpikirnya terus kita merasa terkurung gitu ya, kalau kita merasanya dikurung itu stresnya tambah naik gitu. Jangan merasa dikurung deh, jadi merasanya memang ya udah, ini memang kehidupan yang kita sekarang pilih. Kita kan bisa keluar juga bisa dengan resiko corona. Di sini kita juga tetap ada resiko. Jadi menurut aku sih ya udah, kita evolve aja dengan keadaan seperti ini, tidak perlu saling menyalahkan, tapi gimana caranya kita bisa meng-create lebih demi untuk kita sendiri dan lingkungan kita. Jadi, politis banget gue bahasanya. Tumben serius kita nih. Jadi aku wrap up dikit deh ya. Jadi yang pertama itu tadi kita untuk membatasi biar tahu nih kita bisa mencapai healthy mind itu, kita harus balance information. Jadi dapat yang buruk, terus kita bikin juga file yang berita-berita positif untuk membalance itu semua gitu.
Nah, terus yang kedua, ketika kita dapat informasi yang negatif yang bikin sedih, itu jangan fokus di situ, cepat-cepat diputusin, terus kita alihkan dengan pikiran yang lain, melakukan hal yang lain, gitu ya dok ya. Untuk nggak keserap energinya ke situ. Terus yang ketiga, kita bisa juga latihan dengan breathing. Tekniknya tadi tarikannya 1:2, 1:1 dulu, terus naik lagi ke 1:2. Misalnya biasa nyaman ditarikannya 4, tarik nafas dulu dari hidung. Pada saat kita tarik nafas, dada sama perut mengembang, gitu kan. Nah, terus keluarin, tahan dulu 2 detik, keluarin pelan-pelan dari mulutnya, gitu ya. Mirip sih ya sama yoga juga ya, kayak gitu ya. Mirip. Ya, kan ibaratnya sebenarnya yoga juga untuk merilis stres juga kan sebenarnya gitu. Cuman ini teknik yang kesannya orang jadi gampang deh, begitu kena serangan kan langsung oke, napas dulu gitu kan, matiin semua, napas dulu gitu. Kan bisa begitu sekarang. Ya. Atau Oke. Terus yang keempat adalah kita pakai teori tapping. Tadi yang ini sini atau ke daerah-daerah yang memang rasanya tuh nggak enak. Kalau lagi pusing, lagi penuh gitu ya, boleh juga tuh ya gitu atau dada lagi sesuap gitu ya, itu teori tapping. Oke, terus yang kelima adalah brain mirroring. Brain mirroring, terus udah gitu kita juga, tadi brain mirroring tadi kaitannya dengan kalau kita sendiri yang positif, ngerasa positif, tapi di rumah itu kita punya sekeliling yang memang kita juga harus educate bareng-bareng biar sama ininya kan ya, levelnya harus sama. Jadi kita yang bawa ke lingkungan kita, terus kita cari informasi juga di luar sana yang kita juga butuh source untuk mempositifkan ini semua. Udah gitu kita coba meditasi. Meditasi itu nggak hanya duduk diam, tapi kita juga bisa dengan cara meditasi jalan, yaitu start with small thing. Apa aja yang bikin kita happy dan bikin kita fokus. Entah itu plank, entah itu kita ngerjain sesuatu, yang suka masak-masak, yang suka ngapain gitu ya. Itu bagian dari meditasi ya. Yang penting fokus gitu ya. Karena nggak semua orang bisa langsung duduk diam bermeditasi. Terus pola makan. Pola makan juga harus diatur untuk menghindari inflamasi, karena inflamasi ada hubungan dekat juga dengan stres, yaitu ketika kita salah makan, salah kita masukin ke badan kita, itu bisa men-trigger stres ke otak kita, gitu kan. Nah, itu bisa memicu overthinking dan sebagainya tadi teman-temannya tadi. Nah, hal-hal bahan makanan yang harus kita hindari, yang pertama adalah gula artificial, sama yang bersifat asam. Yang paling gampang kita lihat di asam itu adalah karbon dan protein. Jadi banyakin yang bersifat basah, gitu ya dok ya. Terus kalau full moon itu memang belum ada teori tertulis, tapi memang secara umum digambarkan itu sebagai proses detox gitu ya. Sama kita harus switching mind menghadapi ini dengan cara transformasi. Udah deh, switching, kita sekarang mau ngapain, kita punya tujuan hidup mau gimana, dengan keadaan yang seperti sekarang, karena memang kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa kontrol mau berapa lama ini, jadi ya kita harus terbiasa dengan keadaan sekarang ini, pilihan kita maunya ngapain, hal yang positif. Paling tambahannya jangan makan sampai kenyang banget. Karena aku ngelihatnya orang tuh kalau di postingan gitu ya, waduh kenyang banget, full, nanti pandeminya berakhir yang ada kita overweight semua. Obesitas semua. Iya, udah banyak tuh meme-meme yang sebelum pandemi langsing gitu kan, setelahnya nanti langsung yang blek gitu kan ya. Jadi itu tadi orang mencari comfort food juga sih kadang-kadang kan. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kayak mengeksplor diri lagi harus ngapain, dan kelanjutan dari yang tadi nih kita pasang target seperti apa gitu. Terus kan bentar lagi mau puasa nih dok, mungkin kita bisa eksplor lagi gimana cara menjaga pola. Boleh? Ya kan? Kita bisa bahas mungkin pola puasa dengan sistem imun gitu bisa. Ya, puasa dengan sistem imun. Berarti kan sebenarnya puasa itu harusnya tidak menghalangi imunitas ya dok ya, harusnya ya, kalau kita bisa. Harusnya enggak. Ya. Cuma mungkin di masa yang seperti ini kita juga lebih aware aja dengan kondisi badan. Kalau misalnya kita merasa lagi tidak sehat atau gimana ya mungkin dimodifikasi sedikit deh puasanya. Mungkin ya, ini mas saran dari aku aja. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut kan. Oke. Ya, yang penting kita dengerin badan kita ya dok, yang lebih sensitif aja ya.
Oke. Mm-mm. Coba kita buka aja deh, mau nanya nggak ya? Kira-kira nih masih ada kayak waktu 2 menitan. Kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita udahin sebentar lagi. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Tadi aku coba scroll-scroll dulu. Aku belum bisa scroll gimana sih caranya? Ini aja yang tadi ngetik-ngetik. Oh iya. Kira-kira ada lagi nggak ya? Bentar. Oke, satu lagi sih gini. Salah satu yang membuat kita merasa stres itu kan banyaknya adalah kita merasa terpenjara nih. Pikiran kita kan dengan istilahnya lockdown lah, karantina lah, apa itu kan sebenarnya kalimat negatif yang membuat kita merasa terpenjara. Ya. Jadi badan kita tuh kayak sudah dijat tuh kita di penjara nih badan. Mungkin di orang-orang yang memang agak kesusahan mungkin iya ya karena dia sumpah, tapi di seperti kita yang sebenarnya kita punya space yang cukup luas, kenapa kita tetap merasa terpenjara? Sebetulnya karena pola pikir kan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan sebetulnya kita bisa menggerakkan badan kita. Oh, mau bentuk. Jadi TikTok itu membantu ya. Saya positif ya si TikTok ini ya, banyak dihujat. Sebenarnya ya meskipun gue udah di challenge nggak pernah bisa gitu ya, tapi gue melihat itu bagus juga tuh ada TikTok itu gitu. Karena mau ngomong kan badan kita jadi gerak tuh. Ya. Gitu. Gitu. Okay, itu membantu banget soal lakukan TikTok sehari sekali oke deh. Ya, syukur-syukur kalau memangnya aware sama olahraga tetap olahraga ya dok ya harusnya ya. Tuh ada yang komen tuh, Bu Guru rambutnya mulai gondrong. BTW gue udah beli clipper, lu mau mampir sini gue clipper. Ini setelah berapa ya, kayak berapa belas tahun ini nih, kayak udah mulai panjang lagi baru sekarang nih. Biasa gue udah mulai belang nih. Sama ini udah gak jelas nih semuanya, udah belum tahu udah gak tahu kemana. Tadi si Sita bilang lipstick merah. Jujur ya, lipstick merah gue lupa naruh di mana, udah kelamaan nggak pakai lipstick. Gue juga baru sekarang dibedak lagi dikit ya, takut pucet banget, baru pakai lip tint lagi kemarin bener-bener aduh ampun deh. Iya. Nah itu juga salah satu yang bisa ngaruh tuh. Jadi kalau kita hari-hari di rumah karena work from home, akhirnya ya sudahlah ganti baju aja, nggak mandi segala macam, itu ngaruh juga loh ke depresi. Oh gitu. Jadi harusnya tetap biasa aja ya. Kalau mandi tetap aja sehari 2 kali 3 kali juga masih. Tapi bajunya tetap jangan baju tidur, tetap aja berasa harus usaha cantik juga ya biar seneng gitu. Iya, ya at least jangan heboh-heboh banget lah ya. Tapi aku juga mulai mengeluarkan baju-baju yang kayak sekarang nih aku pakai nih, yang masih dress tapi simple gitu, yang ibaratnya berasa rapi dikit deh gitu kan. Jadi jangan pakai apalagi baju bolong gitu ya buat tidur. Biar happy ya. Oh nih ada yang nanya. Itu ngaruh tuh. Apa? Oh ya, Mbak Dina thank you juga sama-sama. Nih Falas thank you. Terus ada yang nanya, Bu Dokter mau nanya, kan banyak tuh belakangan di sosmed berita berhumor dengan air garam untuk virus dan lain-lain. Nah itu gimana tuh? Kalau aku sih setuju ya. Kalau aku basically setuju, karena air garam itu juga memang membantu untuk bakteri. Kalau virus aku terus terang belum terlalu tahu, tapi ya kenapa nggak dicoba? Karena gini, intinya bakteri dan virus itu kan menghabiskan daya tahan kita. Jadi semakin kita jarang bersentuhan dengan itu, lebih bagus gitu untuk kita. Kalau aku sih setuju banget untuk berkumur air garam. Aku bahkan kadang-kadang campur dengan minum lemon lah, kumur dengan gargling apapun yang ada, aku sih lakuin terus terang. Karena kerasa kalau ngebantu, apalagi kalau tenggorokan udah mulai nggak enak, kenapa enggak? Aku juga tiap malam mau tidur sih itu air hangat sama garam. Nah kalau garamnya itu boleh garam apa aja atau harus kayak sea salt, Himalayan gitu-gitu nggak sih dok? Kayaknya sih boleh apa aja ya, karena kan ini bukan buat ditelen ya. Yang penting garam sih natriumnya. TikTok men-trigger endorfin dan serotonin, iya sih kalau kata gue. Nah benar kan? Atau jangan sampai men-trigger kortisol karena stres, nggak bener-bener kayaknya. Iya benar. Oke. Terus kalau lemon itu kan orang juga berbondong-bondong beli lemon nih dok. Lemon. Itu kan berbondong-bondong juga beli lemon kan. Gak apa-apa sih, basically gini, golongan citrus punya vitamin C tinggi, berguna buat sistem imun kita. Terus dia juga sifatnya sebetulnya mendorong ke arah yang namanya buah dan sayur, selalu mendorong ke arah basa tubuh. Itu juga
lebih sehat buat badan kita. So nggak apa-apa. Cuman maksudnya gini, jangan over aja gitu. Perhatikan badan. Aku juga sekarang 2 hari 3 hari ini lagi rada berhenti vitamin C karena lambung aku agak kena nih. Nggak tahu kenapa. Jadi aku switch dulu ke yang lain gitu. Jadi kita juga ikutin badan kita, jangan dipaksa terus akhirnya aku beberapa hari kok pusing. Oh ternyata vitamin C anak aku juga termasuk yang mungkin tadinya biasanya minum vitamin C kan nggak tinggi, tiba-tiba tinggi, akhirnya kena diare gitu. Jadi akhirnya aku reduce lagi dosisnya, baru naik pelan-pelan. Jadi kita harus ngedengerin badan kita deh. Belum tentu yang kata di luar bagus, badan kita bisa nerima. Jadi coba dicari aja mana yang kombinasi yang paling pas. Oh, jadi kalau lagi nggak cocok sama vitamin C bisa sampai pusing juga, Dok? Karena kenanya kemahnya. Maksudnya gini, kan vitamin C kan mostly kan sifatnya asam, karena ascorbic acid. Nah, di luaran sana kan sudah mulai tuh ada yang low pH atau balance pH, tapi tetap kombinasinya dari dua, ada yang ascorbic acid, ada yang sodium ascorbic. Nah, tetap aja ketika misalnya mungkin perut akunya juga lagi stres atau lagi apa, pasti ada itu kena juga, karena basically perut aku agak lemah gitu. Oke. Aku punya 2 poin lagi. Terus ini sekarang pon-pon. Nah, itu banyak banget tuh sekarang yang bikin pon-pon, kan nggak pon-pon. Kayak jamu yang digodok gitu kan. Pakai apa. Nah, itu gimana? Isinya apa? Isinya apa? Ya, kalau nanya saya juga nggak tahu isinya apa. Tapi kayaknya jahe, serai gitu kan. Terus ada yang pakai lawak, ada yang apa. Intinya sih gini, itu kan semuanya untuk ningkatin sistem imun kita, boleh kalau kata aku sih. Tapi terus jangan ngerasa gini, oh kalau nggak minum itu kita nggak sehat, nggak juga. Masih banyak cara lain kok. Tapi kalau itu bisa ya why not? Oke. Tas kunyit, gimana kunyit? Kenapa kunyit? Boleh, bagus kok. Itu gimana? Bagus apa enggak? Bagus ya? Kalau menurut aku sih bagus, untuk daya tahan bagus. Gitu. Jadi semua rempah di kita basically sebetulnya bagus buat daya tahan. Gitu. Oke. Temulawak nih, ada yang nanya tuh, temulawak kunyit temulawak dagang kita lama-lama nih. Gini, basically yang aku tahu semua rempah itu sifatnya adalah anti-inflamasi, anti radang. Jadi kayak tadi pertama kita sudah bahas di awal, kalau kita radangnya, jadi gini, radang tinggi kadang-kadang kita malah jadi overreaction ke badan. Loncat sedikit ya, kasus-kasus COVID yang akhirnya membawa kematian itu salah satunya ketika ada overreaksi dari atau jadi radangnya jadi berlebihan, akhirnya jadi merusak kemana-mana. Itu juga salah satu penyebab kematian juga. Nah makanya kita juga menurunkan radang-radang yang sudah terjadi di badan kita sehingga nanti tidak jadi over. Makanya resiko banyak atau lebih gampang terjadi kepada orang-orang yang sudah punya penyakit penyerta sebelumnya gitu, karena daya tahannya sudah lemah, radangnya sudah tinggi segala macam. Nah hal-hal yang ini bisa membantu merendahkan itu juga sekalian menaikkan sistem imunnya. Tujuannya harapannya seperti itu. Jadi boleh mau kunyit, kalau melawak, mau lemon, mau apa boleh, jamu apa segala macam. Tapi hati-hati. Gini, dulu, tapi ini udah lama ya, aku berapa ya itu, pokoknya sempat survei nih, ada beberapa jamu yang ternyata isinya banyaknya steroid, bukan jamu asli, itu juga harus hati-hati gitu. Jadi ya sebaiknya senatural mungkin aja deh. Oke. Oke, jadi mesti lihat juga ya belinya gimana segala macam ya. Ya paling benar bikin sendiri kali ya dok ya. Iya, meskipun agak ribet. Ini ada pertanyaan ya. Vitamin C 1000. Ya. Nah, boleh. Jadi gini, lakukan mana yang kira-kira paling nyaman buat badan. Misalnya gini, coba, memang biasanya sarannya perlahan naik sih. Sarannya perlahan naik atau dibagi. Jadi jangan langsung 1000 langsung. Dibagi aja, misalnya pagi 400, malam lagi 400 lagi. Coba dulu aja, mana yang lebih nyaman. Gitu. Kalau punyanya vitamin C yang 1000 gimana? Potek-potek? Potong aja. Aku juga dipotek kok. Waktu yang kemarin kena serangan, aku potek. Oh, oke. Gitu. Nah, ini ada yang nanya nih.
Dok, ada self talk atau sugesti yang bisa kita sampaikan ke diri? Nah, ini mah jagonya dirimu nih, Dok. Self talk, sugesti bisa. Jadi gini, aku kemarin bahas beberapa teori. Jadi memang kita itu kan sebetulnya yang namanya layer-layer pikiran itu kan alam sadar kita tuh ada yang teorinya cuma 5% sampai 10%. Alam sadar kita cuma segitu. Sisanya alam bawah sadar. Nah, jadi kalau kita pun mau melakukan self talk yang mempengaruhi sampai merubah lifestyle kita, itu harus dilakukan continuously at least sebulan, 28 hari, ada yang 66 hari, terus menerus. Lebih baik ketika dilakukannya mau tidur, saat meditasi, atau baru bangun. Yang orang ibaratnya nyawanya belum ngumpul tuh, sebetulnya si gelombang otaknya belum ke beta, masih di daerah-daerah theta atau alpha. Itu biasanya self talk lebih gampang masuknya. Gitu. Jadi boleh diafirmasi lah ya dengan pikiran positif. Saran aku juga kalau jadi gini, aku juga praktisi Access Bars. Kalau di situ teori kita agak berbeda. Kita kalau di situ lebih bertanya dan memilih. Jadi misalnya sekarang nih pandemi, oke. Jadi bukan sekedar kita ngomong oh pandeminya yang akan berlalu kita akan survive bla bla bla, itu kan contoh afirmasi positif misalnya ya. Kalau di Akses kita bertanyanya oke, apa yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini, gimana caranya. Jadi kita merangsang otak kita untuk berpikir sendiri tanpa kita menjawab. Itu juga bisa dilakukan. Jadi bertanya tinggalkan, itu juga bisa. Silakan pilih, kalau mau lebih tahu nanti bisa kontak langsung ke aku aja. Tapi kalau pertanyaannya tadi self talk atau sugesti bisa disampaikan, bisa banget. Pilih di waktu-waktu yang tadi itu, sebelum tidur, begitu bangun, bikin ini aja, bikin loop. Kalau aku biasanya pas sebelum tidur kadang sekali ngelup, pas mau tidur kan mulai tuh turun tuh gelombangnya, masuk dia biasanya. Oke. Nah ini ada lagi nih, Dok mau tanya kalau vitamin D itu dapatnya dari suplemen bukan dari sinar matahari, nggak apa-apa ya? Karena belakangan hujan. Nggak apa-apa, gini. Ini masih kontroversi ya masalah matahari. Dari kemarin aku kayaknya seru banget bahasnya dan masing-masing punya basic science-nya. Nah, cuman yang kadang-kadang orang suka lupa nih ya. Vitamin D itu bukan hanya sekedar dari matahari terus jeger gitu ya kita membentuk vitamin D. Kita mesti suplainya dulu. Provitamin D-nya apa? Kan ini kan kalau bicara vitamin D yang aktif adalah D3. Jadi sebelum itunya D1, D2-nya itu cukup nggak kita? Makanan yang mengandung vitamin D-nya cukup nggak? Vitamin D itu kan vitamin yang dibawa oleh lemak. Nah, jadi lemak baik terutama. Jadi itunya harus bagus. Yang kedua, pencernaannya harus bagus dulu. Kalau pencernaannya nggak bagus, juga mau kita hanya berjemur atau kita minum vitamin D3. Kalau pencernaannya pun tidak bagus, itu nggak akan terserap dengan bagus juga. Gitu. Jadi pencernaan kita harus bagus, baru bisa diserap. Vitamin apapun kalau pencernaannya tidak bagus juga kadang-kadang malah banyak yang terbuang. Gitu. Jadi ya boleh. Ini ini semua ya, berhubungan semua ya, di rumah. Semuanya harus bagus dulu. Oke, nah ini kan kemarin berkembang banget nih ya Dok ya, apa-apa vitamin dasar yang dalam pandemi ini nih harus kita siapin. Ini nih ya, yang aku denger nih di berita-berita dimanapun itu yang harus kita konsumsi adalah vitamin C, D, E, kurkuma, zinc, sama ini omega. Ya. Sebenarnya aku boleh nambahin kalsium, magnesium. Pada akhirnya gini, sebetulnya semuanya perlu. Karena misalnya gini, yang paling suka dilupakan vitamin B, ya B semuanya itu. Padahal vitamin B itu sangat berpengaruh kepada siklus Krebs namanya, Krebs cycle. Siklus Krebs itu siklus siklus basic yang membuat badan kita menghasilkan energi. Kebayang nggak sih? Sistem imun ada tapi energinya kagak ada gitu. Jadi tetap aku sih percayanya adalah balance gitu. Jadi kalau mau vitamin ya multivitamin. Kalau makan sehat lihat plate-nya harus ada proteinnya, harus ada sayurnya, buah dipisahkan ya. Tetap ada warna-warni, porsi secukupnya. Tetap aja begitulah basicnya. Jangan dilupain gitu, orang kadang-kadang heboh dengan vitamin tapi lupa gitu makan aslinya bagaimana gitu. Ini pencernaan pencernaan prebiotik ukuran apa sih?
Oh, Panas. iya dia nanya tentang probiotik, prebiotik. Oke, Basically oke. sih Iya, iya. tergantung ya tujuannya apa. Karena probiotik itu bisa aku pernah makan sampai 30 billion, 30 ribu. Pokoknya banyak deh ya. Memang tergantung sih. Memang kalau terapeutik memang ya dosisnya bisa tinggi banget. Tapi kalau misalnya yang saran untuk pemeliharaan ya 3 billion, 5 billion oke lah. Satu juga masih fine. Jangan lupa harus ada makanan yang prebiotiknya, makanan yang bagus untuk kehidupan si probiotiknya sendiri. Apa tuh dok contohnya? Yang pasti sayuran, buah. Kalau yang mau lebih spesifik, makanan yang fermented. Jadi misalnya acar, kimchi, kefir, gitu. Yogurt itu prebiotiknya banyak bagus untuk Ada yang lupa probiotik. tadi dengan vitamin tadi ya, oke lah makanan kita imbangin, terus vitamin tadi dikonsumsi, ada magnesium juga harus kita makan, vitamin B juga harus makan. Nah ini gimana nih, dikonsumsinya bergiliran setiap hari atau misalnya sehari ini kita makan semua harus, besok rutin, atau tuh gimana tuh, kita ganti-ganti, besok minum yang ini, besok minum yang ini? Biasanya gini, kalau aku sistemnya ketika kita merasa badan lagi nggak enak, itu mungkin semuanya kalau bisa dimakan dengan multivitamin nih. Tapi giliran makan udah enak, aku biasanya mulai reduce, mulai gantian gitu. Jadi badan juga diajarkan untuk ngebentuk daya tahan sendiri juga dari makanan. Jangan lupa minum harus banyak supaya siklusnya kebuangnya lebih cepat. Karena gimana pun yang namanya suplemen pasti ada toksinnya, ada zat kimianya lah pasti gitu. Oke. Iya, tadi Falas nanya jamu instan tuh gimana tuh dok? Oh itu tadi itu ya yang tadi aku cerita. Iya, tapi itu memang waktu itu merek tertentu sih. Aku juga nggak bisa nyebut mereknya apa karena udah nggak ada sih, cuman nggak tahu kalau yang lain ya. Mudah-mudahan sih udah nggak ada lagi. Tapi paling nggak harus hati-hati ya. Tapi emang paling benar sih lebih baik yang bikinan sendiri yang langsung diminum ya, yang nggak lama-lama banget bisa disimpan ya. Iya, atau makanan dikasih kunyit lah gitu kan, kasih jahe lah gitu, bumbu-bumbu tradisional lah. Apapun juga bagus sih, tomat gitu kan, apa juga kalau mau garam ya cari garam laut atau garam Himalayan boleh. Oke, sip deh, vitamin C sebetulnya. Ini udah tadi, vitamin E udah. Oke deh, kayaknya itu aja dok. Udah nggak ada nanya lagi juga. Terus nanti kita atur lagi ya, setting waktu ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda mungkin. Kita cari lagi yang menarik. Boleh. Lumayan nanti banyak kita ilmunya nih. lagi. Boleh, nanti kita bisa bahas macam-macam sih. Terserah dirimu lah mau apa. Terserah aku. Oke deh. Sip. Sehat-sehat ya dok. Ya, insya Allah. Sama-sama. Yang lain juga sehat-sehat ya. Iya. Thank you udah menyimak-nyimak cuap-cuap kita di sini. Iya. Thank you Mbak Susi, thank you Mbak Taya, thank you Thank you Mila, Mbak semua. Gina, Falas, semua yang teman-teman yang udah ikutan nanya-nanya di sini, ikutan nyimak. Nanti kita cari waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti rekamannya gue bagi ya. Oh iya, mau posting di aku juga. Aku rekam deh. Iya. Terus ya aku mau ngingetin besok ada kelas yoga lattes jam 8.30. Ada breathing sessionnya dulu sama Abel. Abis itu kita kelas lagi seperti biasa 8.30 pagi. Yang punya prop silakan disiapin. Boleh dumbbell, boleh balok, boleh karet, boleh apa aja. Boleh batu bata ya. Cukup anduk aja panjang. Iya. Thank you Indah. Ya, thank you. Hafiz juga. Ya, deh. See you dong. See you.